Distress respiration. Pada subtopik kali ini akan merujuk pada kesulitan bernafas yang serius. Dan di sini kita akan mempelajari gejala distress respirasi, penyebabnya, dan tindakan darurat untuk membantu pasien bernapas lebih baik. Learning point yang akan kita bahas meliputi definisi, penyebab dan mekanisme terjadinya, sign and symptom pada pasien, dan juga tata laksana. Pada mind mapping kali ini, distress respiration akan membahas etiopatogenesis, tanda dan gejala, serta penata laksanaan, serta faktor yang dapat mempengaruhi, seperti kondisi bayi pada saat lahir dan juga proses kelahiran bayi. Sebenarnya, respiratory distress syndrome itu apa sih? Ini merupakan sebuah masalah penyakit disfungsi pernapasan pada neonatus atau bayi. Dan gangguan ini merupakan sebuah penyakit yang berhubungan dengan imaturasi dari paru, sehingga tidak berkembang dengan baik atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan dalam paru. Hal ini dapat menyebabkan bayi mengalami pola nafas tidak efektif. Kemudian etiologinya dapat berupa depresi pusat dari pernafasan, adanya hambatan upaya nafas, deformitas dari dinding dada ataupun tulang dada, gangguan neuromuskular, gangguan neurologi, imaturitas neurologi, penurunan energi, obesitas, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, dan sindrom hipoventilasi. Selain itu, ada banyak macam-macam faktor yang dapat mempengaruhi distress respiration, khususnya pada kondisi bayi lahir, seperti prematuritas, pada bayi yang lahir kurang dari 35 minggu. Kemudian pada proses persalinannya, bedah sesar tanpa persalinan. Lalu ada juga bayi dengan ibu diabetes mellitus, perdarahan antepartum, asifiksia neonatorum, kembar kedua, dan laki-laki lebih beresiko dibandingkan dengan wanita dengan perbandingan 2:1. Tanda dan gejala yang dapat kita perhatikan pada pasien dengan distress respiration ada gejala mayor dan juga gejala minor. Pada gejala mayor ini dapat berupa dyspnea, penggunaan otot bantu nafas, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal. Sedangkan pada gejala minor ada ortopnea, pernapasan pulse up, pernapasan cuping hidung, diameter torak anterior posterior menjadi lebih meningkat. Fase dari acute respiratory disease dapat berupa eksudatif, proliferatif, dan juga fibrotik, di mana semakin tinggi dari fase-fase tersebut, prognosisnya juga akan semakin memburuk. Pada patogenesis, penyebab terjadinya distress respirasi, terdapat kesulitan pernafasan yang disebabkan adanya trauma atau injury, aktivasi dari makrofag alveolar, adanya migrasi dari neutrofil, injury dari kapilari, protein rich fluid, and mikrovaskular, serta terjadi perbaikan dari endothelial barrier, dan adanya disrupsi yang normal dari lung arsitektur. Penata laksanaan dari distress respiration sendiri adalah dengan mengoptimalkan lingkungan yang diusahakan agar tetap dalam batas normal, yaitu 36,5 derajat sampai 37 derajat Celcius. Dengan cara meletakkan bayi dalam inkubator. Kelembapan ruangannya juga harus adekuat, yaitu 70-80%. Pemberian oksigen juga dapat diberikan yang sebaiknya diikuti dengan pemeriksaan analisa gas darah arteri. Bila fasilitas untuk pemeriksaan analisa gas darah arteri tidak ada, maka oksigen diberikan dengan konsentrasi tidak lebih dari 40% sampai gejala sianosis menghilang. Tidak lupa juga untuk pemberian cairan dan elektrolit. Hal ini untuk mempertahankan homeostasis dan menghindarkan dehidrasi. Serta adanya pemberian antibiotik. Dapat diberikan penisilin dengan dosis 50.000 sampai 100.000 U per kilogram berat badan per hari,
atau ampicillin 100 mg per kilogram berat badan per hari, dengan atau tanpa gentamisin 3-5 mg per kilogram berat badan per hari.